Oke guys, musim layangan tiba, musim bermain layang-layang datang guys. Bang Sandi di sini bakalan bakalan kasih tahu cara bermain layangan, bikin tali gocinya, cara mengikat tali kamannya seperti apa gitu. Nanti Bang Sandi spill ya. Oke, sekarang Mas Sandi bakalan kasih tahu dulu satu-satu apa aja yang diperlukan saat bermain layang-layang ya teman-teman. Nih, Bang Sandi punya kenur atau senar ya. Tuh. Ini sudah dengan wadahnya ya teman-teman. Wadahnya sama kenurnya ini harganya relatif murah. Tergantung tokonya ya, beda-beda juga. Di Bang Sandi jual ini 5.000 udah dapet sama kenurnya ya teman-teman. Jadi kenur sama wadahnya itu 5.000 saja. Untuk pilihan warnanya sebenarnya banyak, cuman di sini Bang Sandi sisa 3 teman-teman. Sisa warna putih, orange dan merah teman-teman. Oke. Nah ini kalau kenur bisa kalian dapatkan di amang-amang pedagang keliling lainnya. Cuman untuk patokannya itu 5.000-an lah, atau sampai 6-7.000, nggak terlalu mahal teman-teman. Oke. Lalu Bang Sandi berikutnya punya gelasan. Nah buat kalian yang suka mainnya diadu nih, wajib punya yang namanya gelasan teman-teman. Gelasan ini biasanya digunakan untuk kalian atau teman-teman yang suka bermain layangannya tuh diadu teman-teman. Jadi kalau nggak pakai gelasan ya kita nggak akan bisa ngalahin musuhnya. Tapi kalau pakai gelasan ini kita bisa putusin atau bisa lawan musuh layangan kita nantinya. Oke? Untuk harganya di sini untuk yang ukuran sedang ya teman-teman, Bang Sandi jual itu 3.000. Tapi tergantung balik lagi ya ke pedagangnya, ada yang jual 4.000 dan sebagainya. Tapi Mas Sandi jual 3.000. Ini untuk ukuran sedang ya. Berikutnya Mas Sandi punya yang kecil. Nah, ini kecil banget tuh. Tapi ini lumayan panjang. Untuk sambungan nanti di ujung ya, disambungkan ke kenurnya. Jadi nanti bisa untuk ngadu. Ini harganya cukup 2.000 aja teman-teman. Kalian cukup 2.000 bisa dapat gelasan yang super tajam. Oke? Lanjut. Nah ini nih yang utamanya teman-teman, layangan. Namanya kita bermain layang-layang harus pakai layangan teman-teman. Warnanya cakep ya. Layangan ini terbuat dari bahan plastik ya teman-teman, jadi awet tuh. Belakangnya sama dari bambu yang diraut. Ini bahannya tuh suaranya juga bagus ya. Kalau zaman sekarang layangannya tuh yang lebih laris yang terbuat dari bahan plastik teman-teman. Kalau dulu Mas Sandi kecil yang kertas ya, tapi kan kalau yang kertas biasanya cepat rusak ya, cepat robek. Makanya Mas Sandi juga bawanya yang diminta anak-anak yang lagi rame ya. Jadi Mas Sandi bawa layangan tuh, Mas Sandi spill ya. Tuh cakep-cakep teman-teman. Tapi sebenarnya kalau Mang Sandi ya lebih suka layangan tuh yang kertas teman-teman, karena ada motifnya gitu pikir tuh. Kalau ini kan kayak bekas plastik bekas produksi di pabrik tuh, yang kayak bungkus makanan atau jajanan tuh. Makanya mereknya kan ada, kadang-kadang ada apa nih, ini Sosoft, ada macam-macam sih, kadang ada merek-merek makanan yang lain tuh ya. Begini ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kali ini Mang Sandi bakalan praktekin caranya seperti apa. Oke? Oke, Mang Sandi pilih dulu layangannya ya. Yang Mang Sandi suka ini warna gold nih. Ini agak keras. Kalau teman-teman, ciri-ciri layangan yang bagus itu biasanya lentur ya, nggak terlalu tipis tapi lentur, lalu rapi. Iniannya lipatannya, lemanya rapi. Nah untuk memilih layangan, tipsnya Mang Sandi kasih tahu nih. Usahakan bagian kayu bambu yang melintang dari ujung atas ke bawah itu lebih tebal dibanding kayu untuk bagian sayapnya teman-teman. Ya maksudnya perbandingannya ini lebih tebal, ini lebih ringan, seperti itu teman-teman. Harus yang lurus teman-teman. Nih kayunya jangan bengkok, jangan melengkung gitu. Usahakan lurus. Kalau melengkungnya kayak gini sih nggak masalah ya, nanti karena ditekuk juga sih saat kita mau setting layangannya ya. Tuh. Oke, seperti ini kurang lebih. Bang Sandi bakalan pilih dulu yang kayaknya untuk terbangnya bagus ya. Coba yang ini. Ini keras nih teman-teman. Mantap. Perbedaannya tuh gini teman-teman. Kalau layangan yang tulangnya keras atau bambunya keras itu biasanya butuh angin yang lebih besar teman-teman. Butuh angin yang lebih kencang saat menerbangkannya.
Sedangkan kalau layangan yang ringan, yang lentur, itu angin lembut aja udah bisa terbang teman-teman. Gitu bedanya. Tapi kalau untuk ngadu ya, anginnya bagus. Terus kalau untuk ngadu itu lebih bagus pakai yang agak tebal teman-teman. Karena nanti tenaga angin yang kita dapatnya itu jauh lebih besar. Dan itu bisa mempengaruhi saat kita ngadu layangan untuk gesekan si benang gelasannya sama musuh teman-teman. Tuh, ini lentur nih. Oke. Kita pilih-pilih dulu, spill dulu. Oh, anak-anak tuh kalau milih kayak gitu guys, lama kalau milih tuh teman-teman tuh. Emang tadi pilih yang ini aja lah. Tapi nanti mau dicoba ya, nggak jelas, nanti kita coba yang ini aja. Maksudnya pilih yang ini ya. Tuh. Oke teman-teman, cara bikin tali gocinya itu pertama kita lobangin dulu teman-teman bagian ininya. Nih ya, bagian kepalanya. Tuh. Kita lobangin melintang saja, karena kalau lurus bisa aja, cuman kalau melintang kan dia menyilang gitu, jadi nggak robah. Tusukin aja. Hati-hati sobek ya, pelan-pelan aja teman-teman. Tuh. Oke. Kalau anak-anak biasanya tuh diukur harus berapa panjangnya atau apa. Kalau Mang Sandi nggak. Mang Sandi langsung coblos saja teman-teman. Tuh. Gunakan yang tajam ya biar nggak robek. Tuh, oke. Selanjutnya kita ambil, masa dipakai benang merah aja. Nih. Kita ambil sekitar 80 sentian. Cukup lah ya. Benang warna merah masa dipakainya. Kita potong. Nah, ini bikin tali goci teman-teman. Ini sekitar 1 meter sampai 80 cm udah cukup sih ya. Lalu kita ikatkan ke bagian lubang tadi. Tuh, kita masukkan ya. Kelihatan nggak teman-teman warna merah ini? Kita masukkan, colokin dari belakang ya, depan. Oke. Tuh, seperti ini teman-teman. Lalu diikat kencang. 2 atau 3 kali cukup teman-teman tuh ya. Lanjut, kemudian di bagian bawahnya kita ikat lagi, kita masukkan. Oke, lalu diikat kuat-kuat. Nah, di sini nih harus usahakan harus benar-benar kenceng ya teman-teman, karena di sini kan nggak ada penyanggahnya. Tuh, kalau yang di sini kan ada ini tuh, jadi nggak robah. Tapi kalau yang di sini kan satu garis doang kayunya. Kalau di sini kita nggak kencang, saat ditarik kena angin suka robek di bagian sininya nih teman-teman. Ya, ntar langsung dikencengin. Oke, cukup. Sip. Kita rapikan dulu teman-teman. Sisa-sisa talinya kita rapikan. Oh iya teman-teman, nanti kalau misalkan layangannya buat ngadu, usahakan tali gocinya atau tali kamannya nih jangan pakai kenur ya teman-teman, pakainya gelasan lagi. Karena soalnya kalau pakai kenur saat kita ngadu layangan terus tiba-tiba kena bagian ininya, saat layangan biasanya gumbel begitu, itu kita bakalan kalah teman-teman, kita bakalan putus. Nah oke, kita balik ke sini ya. Nih tips dari Mang Sandi nih teman-teman, cara kita memasang tali gocinya seperti ini. Usahakan tali bagian atas, nih tali yang bagian atas ini lebih pendek dibanding tali yang bagian bawah. Nah tujuannya seperti ini teman-teman, jadi nanti layangan saat diterbangkan itu dia akan nanjak, dia akan mau nanjak ke atas. Kalau dia terlalu panjang bagian atas, dia nggak akan mau terbang karena yang pendek bagian bawah. Nah, kalau dia seimbang, nanti layangannya gini, biasanya nggak mau naik. Jadi usahakan lebih pendek. Nah, untuk pendek panjangnya bisa disesuaikan ya teman-teman. Cuman tips dari Mas Andi gini, kalau mau bikin layangan aduan, enakannya kan layangannya yang bisa muter ya teman-teman. Jadi saat kita mau manuver dia bisa geraknya tuh enak gitu. Atau saat diulur layangannya muter goyang gitu kan. Nah ini tipsnya,
tali ininya bagian atas itu lebih pendek teman-teman, lebih dipendekkan. Misalkan begini tuh, ukur bagian ikatannya nanti di tengah-tengah sini tuh lebih pendek. Ini hasilnya layangan bisa nanjak ke atas dan saat diulur, saat disentrek itu bisa berubah arah dan kita bisa manuver untuk serang lawannya. Oke. Nih, Mas Andi di sini bakalan bikin yang setengah anteng aja lah. Nih, di sini udah pas, ini udah pas, lalu di tengah pas. Diikat bagian sininya, teman-teman. Pegang, buletin, ikat. Tuh. Dulu mau 2 tahun yang lalu kan booming musim layangan besar ya, teman-teman. Itu Mang Sandi bikin layangan jumbo, layangan peteng yang sendarannya 2 meter, 3 meter, itu laris banget Mang Sandi. Tapi waktunya itu butuh waktu banyak sih. Dan Mang Sandi waktu itu juga ikut perlombaan, walaupun gak juara tapi seru teman-teman. Di kampung Mang Sandi ada lomba layangan waktu 2 tahun kemarin. Dan sayangnya tahun kemarin gak begitu booming teman-teman. Oke, lanjut ya. Tuh, udah jadi teman-teman. Jadi nanti seperti ini tuh. Oke, ntar ya ada yang mau beli. Oke, sorry guys, lanjut ya. Tadi ada yang beli layangan ternyata teman-teman. Dia panggil-panggil tadi. Nih, udah jadi ya teman-teman tuh. Cepet guys, belum kenceng ternyata guys. Oh iya teman-teman, untuk kalian yang nggak biasa untuk layangan tanpa ini ya, buntut ekor gitu kan. Itu ya biasanya itu untuk aduan teman-teman. Jadi ciri-cirinya gini, kayak sudah aturan tidak tertulis ya. Ketika layangan memiliki ekor itu biasanya bukan layangan aduan, jadi dia cuma dipanteng doang, biasanya punya anak kecil. Nah, sedangkan kalau layangan yang tanpa ekor, tanpa buntut, itu biasanya layangan yang untuk aduan. Jadi ketika diserang, dia diem diserang pun dia akan ngelayanin gitu. Seperti itu teman-teman, perbedaannya biasanya ya waktu Mas Andi kecil tuh. Layangan tuh jadi mainan favorit banget kalau udah musim layangan teman-teman. Ini udah jadi ya. Lalu kita talikan saja. Di sini Mas Andi nggak pakai gelasan teman-teman, karena langsung aja lah untuk uji coba doang. Tuh, kalau pakai gelasan, nih di ujung kenurnya, talinya, itu kita pasang gelasan teman-teman. Nah ini yang nantinya untuk diadunya. Oke, kalau kita kena bagian kenurnya, aduh bahaya nih, bisa putus. Oke, tipsnya ya, tips satu lagi nih teman-teman dari Mang Sandi nih. Kalau bermain layang aduan, ketika kita bermain ngadu dengan lawan, ketika kita dapet serangan gitu kan, lalu kita bisa serang balik, usahakan posisi layangan kita tuh ada di atas layangan musuh teman-teman. Jadi posisi benang kita itu di atas nih, ini musuh benangnya, ini benang kita. Kita usahakan dapat di atas teman-teman. Set, begini. Nah begitu kita gelasannya nempel di gelasan musuh, langsung kita ulur dengan tiba-tiba teman-teman. Jadi dengan tenaga angin kita ulur tiba-tiba, begitu nempel set. Nah nanti gesekan tiba-tiba itu yang bikin kita menang teman-teman. Biasanya bisa mutusin gelasan lawan. Itu tips dari Mas Andi dulu. Itu Mas Andi jago banget main layangan teman-teman, menang terus. Bisa jadi perbandingannya gini, ngadu 10 kali paling kalahnya 1-2 kali, sisanya menang terus. Hehe, begitu teman-teman, bukan sombong ya. Tuh, begitu kita naik di atas, set, kita ulur, set. Nah, kita itu bakalan menang teman-teman. Ya, kalau kita tarik, begitu gumbal kita tarik, itu putus kita kalau musuh kita yang ngulur. Jadi harus cepet-cepetan, siapa yang begitu nempel ngulur, ada dorongan angin dan set kenceng, itu bisa menang. Jadi kemungkinan untuk menangnya itu besar teman-teman. Oke. Begini aja dulu tips dan tutorial bermain layangan dari Mang Sandi. Kapan-kapan kalau waktunya sempet terus bisa, nanti Mang Sandi coba terbanginnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Selamat bermain layang-layang. Bye bye. Assalamualaikum.